Hai, balik lagi nih sama aku di programnya Ada Apa? Apa aja ada. Oke, di video kali ini aku mau ngobrol-ngobrol tentang mungkin hal yang sering kalian dengar dalam dunia perskincarean. Mungkin kalian sering dengar nih tentang hal-hal ini, tapi kalian masih bingung, sebenarnya itu beneran apa enggak sih? Gitu. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu 5 mitos tentang skincare. Oke, yang pertama yaitu ukuran pori-pori pada wajah itu dapat diperkecil dengan menggunakan skincare. Nah, mungkin kalian sering dengar nih, kalian kayak mungkin dari klaim-klaim produk ini bisa menghilangkan pori-pori, bisa mengecilkan pori-pori, kayak gitu kan. Pasti sering atau setidaknya pernah dengar sekali gitu. Karena aku sering dengar gitu, kayak di iklan-iklan produk, di iklan-iklan sebuah brand skincare yang mengklaim bahwa skincare itu bisa mengecilkan, bahkan bisa menghilangkan pori-pori kalian. Nah, ini adalah mitos ya teman-teman. Mohon maaf, ini berita buruk. Sebenarnya enggak buruk-buruk banget sih. Karena ya kita kan punya kulit punya pori-pori itu punya fungsi gitu kan. Jadi ya udah, kalau kulit kita punya pori-pori, ya kalian harusnya malah bersyukur gitu, karena kulit kita masih bisa berfungsi dengan baik karena adanya pori-pori. Nah, tapi mungkin di beberapa orang itu ada yang terganggu dengan pori-pori yang kok kayaknya dia kelihatan gede terus jadi bikin sering komedoan kayak gitu. Nah, sebenarnya pori-pori itu tidak bisa diperkecil atau bahkan dihilangkan kayak gitu. Itu adalah hal yang mustahil, apalagi dengan menggunakan skincare. Nah, yang bisa dilakukan adalah kalian bisa menyamarkan pori-pori dengan menggunakan make up. Nah, itu baru bisa disamarkan dengan sementara menggunakan make up. Kalian bisa pilih primer yang bisa mengisi pori-pori dan bikin makeup kalian jadi lebih halus dan pori-porinya nggak kelihatan. Nah, itu baru bisa. Atau kalau di skincare kalian bisa kayak merasa pori-pori ini kecil karena kulit kita itu lebih bersih gitu dengan cara eksfoliasi. Nah, kalian bisa coba eksfoliasi bagi yang merasa pori-porinya itu gede, banyak komedonya, terus jadi kelihatan kayak pori-porinya tuh bolong-bolong gede-gede kayak gitu. Nah, kalian bisa coba eksfoliasi. Karena di pori-pori mungkin tersumbat kotoran-kotoran, makanya pori-porinya itu jadi terlihat lebih besar gitu. Padahal ya aslinya emang pori-pori kita itu segitu, karena itu juga dari faktor genetik juga kan. Kalau faktor genetik kan bisa kita ubah ya, karena udah dari sananya kayak gitu. Yang bisa kita lakukan adalah dengan merawat kulit kita dengan sebaik mungkin dengan menggunakan skincare. Jadi ya, kalian bisa pakai skincare yang bisa membersihkan kulit kalian sampai ke dalam pori-pori. Kalian bisa pakai masker atau bisa eksfoliasi atau pakai scrub, kayak gitu juga boleh. Nah, kalian bisa cari informasi, ya bisa browsing-browsing atau tanya-tanya ke orang yang lebih expert. Kalian bisa nanya-nanya ke dokter-dokter kulit kayak gitu, itu lebih baik gitu, karena kondisi kulit orang kan beda-beda ya. Jadi ya gitulah pokoknya. Jadi jangan berharap pori-pori kalian itu sampai hilang gitu, karena itu malah bisa jadi bahaya kalau nggak punya pori-pori. Terus mitos yang kedua yaitu dilarang memencet jerawat. Nah, ini pasti sering didengar, bahkan aku juga mikirnya juga kayak gitu, dilarang memencet jerawat. Iya, ini sebenarnya bukan 100% kesalahan atau 100% benar untuk dilakukan gitu. Karena memencet jerawat, kalau misal kita pencet-pencet sendiri itu juga bakal bahaya gitu. Ini kenapa mitos dilarang memencet jerawat? Nah, kalian bisa tuh mencet-mencet jerawat kalau sama ahlinya. Biasanya kan kalau kalian misal ke klinik buat treatment kayak facial kayak gitu kan, biasanya jerawatnya kayak dipencet-pencetin biar si isi dari jerawatnya kan keluar. Nah, itu biar nanti produk-produk yang
produk skincare yang kita pakai itu bisa bekerja lebih maksimal. Tapi ya ini harus dilakukan oleh orang yang ahli gitu, karena kan harus diperhatikan juga kebersihannya, terus gimana caranya, terus apakah jerawat kan beda-beda gitu ya, modelnya jenisnya kan beda-beda. Ada yang jerawat yang ada isinya, terus ada yang isinya kayak cuma komedo yang bukan jerawat aktif, terus ada yang jerawat mendem, ada yang kecil-kecil, ada yang gede-gede, pokoknya banyak lah jenis jerawat. Nah itu kan juga nggak tahu mana yang bisa isinya itu dikeluarkan, mana yang tidak gitu. Jadi ya langsung aja ke ahlinya, kalian bisa treatment gitu, jangan asal dipencet sendiri ya. Sebenarnya jujur saja aku juga masih sering memencet jerawat karena gemas, tapi ya itu bisa menimbulkan bekas jerawat yang sangat lama untuk disembuhkan. Jadi ya kalau bisa ini tangan-tangan yang suka gemas dengan jerawat bisa ditahan-tahan dikit gitu ya. Dan ya kalau kalian terlalu gemas dengan jerawat-jerawat kalian bisa pakai acne patch aja, itu adalah solusi terbaik saat berjerawat. Karena kalau kita pakai acne patch itu kita kan nggak sering pegang-pegang jerawat gitu kan, karena ditutupin sama acne patch-nya. Jadi mengurangi resiko untuk memencet-mencet jerawat gitu. Terus mitos yang ketiga, yaitu tidak perlu menggunakan pelembab untuk kulit yang berminyak. Nah ini pasti banyak dari teman-teman yang mikir kayak, kulit kan udah berminyak, nggak usah pakai pelembab, nanti malah bikin makin berminyak. Nah itu salah teman-teman. Walaupun kulit kalian berminyak, kering, normal, ya segala jenis kulit itu membutuhkan pelembab. Tapi ya memang kalau buat kalian yang kulitnya itu berminyak, itu harus pinter-pinter cari pelembab yang emang fungsinya melembabkan, tapi nggak terlalu berat untuk kulit kita, karena kulit kita kan berminyak gitu. Jadi kalian bisa pilih produk yang teksturnya gel, biasanya paling enak sih gel ya kalau yang buat kulit berminyak. Atau ya lebih gampangnya kalian bisa cari pelembab yang emang klaimnya itu untuk kulit berminyak gitu. Itu lebih gampang gitu ya, kalian nggak perlu pusing-pusing ini teksturnya apa, ingredientsnya apa. Ya udah kalian lihat aja di klaimnya itu untuk kulit berminyak atau bukan gitu. Jadi walaupun kulit kalian berminyak, tetap wajib pakai pelembab biar kulit kalian itu terhidrasi dengan baik. Karena kalau kulit kalian dehidrasi, ini misal yang kulitnya berminyak nggak pakai pelembab, nanti kulitnya dehidrasi, dia malah bisa kelenjar minyaknya itu bisa menghasilkan minyak yang lebih banyak, malah bisa jadi makin berminyak karena dehidrasi itu. Jadi ya pakailah pelembab yang sesuai dengan jenis kulit kalian biar tetap ngerasa nyaman, tapi kulit kalian juga bisa terhidrasi dengan baik. Selanjutnya, mitos yang keempat, yaitu jerawat akan hilang dengan bertambahnya umur. Pasti kalian sering dengar gitu ya dari orang-orang tua sih, biasanya ini para mak-mak yang suka, mungkin ini hanya kalimat untuk menenangkan para anak-anaknya yang sedang panik karena jerawatan. Biasanya banyak gitu yang bilang, nanti juga kalau udah dewasa jerawatnya hilang, nanti juga kalau udah nikah jerawatnya hilang, kayak gitu. Nah itu mitos. Karena itu kan balik lagi ke pola hidup kita, terus dari genetik juga kan bisa, terus dari skincare yang kita pakai juga mungkin ya bisa dinalar sih sebenarnya. Nanti kalau udah dewasa juga jerawatnya bakal hilang ya, karena sudah lebih berduit dan bisa beli skincare yang lebih bagus, yang cocok gitu, jadi jerawatnya hilang gitu ya. Bisa sih kalau kayak gitu, tapi kalau mentahannya cuma kayak ya udah aku nunggu dewasa aja nanti jerawatku juga hilang, tapi nggak merubah pola hidup jadi lebih baik lagi, terus skincare-nya juga asal-asalan atau nggak pakai skincare sama sekali, kayak gitu juga tidak akan membantu, malah bisa makin parah jerawatnya. Jadi ya kalian harus bisa merawat kulit kalian dengan baik,
Ya mungkin seiring tambahnya dewasa kalian kan juga ilmunya bisa udah bertambah gitu ya. Jadi lebih tahu gimana cara merawat kulit biar jerawatnya itu bisa sembuh. Nah, gitu sih sebenarnya kalau dinalar dengan baik. Tapi kalau didiemin aja dan tiba-tiba nunggu dewasa, nanti tiba-tiba nunggu hilang gitu, kayaknya juga ya bisa jadi sih, tapi kayaknya kemungkinan kecil deh kalau kalian pola hidupnya masih sama, terus apalagi faktor genetik, terus ya masih sama, dari segala faktor kehidupannya masih sama kayak dulu, masih mungkin saat remaja, ya bakal tetap berjerawat sih. Jadi ya kita usaha dengan merawat kulit aja sebisa kita, oke? Terus mitos yang terakhir, yang kelima, yaitu kulit kamu berjerawat dikarenakan tidak sering mencuci muka. Nah, ini biasanya para kaum-kaum yang kulitnya itu berminyak, berjerawat, itu biasanya mikir kayak, aku harus sering cuci muka biar mukaku bersih dan tidak berminyak, jadinya tidak berjerawat. Nah, itu salah. Pokoknya cuci muka itu maksimal sehari cuma 2 kali. Kalau misal paginya kalian habis bangun tidur nih, suka olahraga dulu, gitu kalian bisa nanti cuci muka pakai sabun cuci mukanya itu setelah kalian melakukan aktivitas pagi itu. Mungkin di siang hari kalian baru pakai sabun cuci muka, terus nanti sama di malam harinya sebelum tidur, kayak gitu boleh. Nggak harus di pagi hari bangun tidur sama mau tidur. Oke, pokoknya sehari cuci muka itu cukup 2 kali aja, jangan terlalu sering, karena kalau terlalu sering itu malah bikin kulit kalian jadi kering, jadi dehidrasi, malah jadi makin berminyak, malah nanti bisa menimbulkan jerawat baru. Nah, jadi ya udah cuci muka sehari 2 kali aja. Untuk waktunya terserah kalian gitu. Oke, mungkin sekian dulu mitos-mitos yang aku bahas. Mungkin ada mitos-mitos lainnya yang sering kalian dengar, tapi ternyata itu adalah mitos. Kalian juga bisa ngasih tahu aku biar aku tahu gitu. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.